Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Lydia Mazanula Haris. Di sini saya akan mereview film Tare Zaman Par. Film ini mengisahkan seorang anak yang bernama Aswati Ihsan yang mengalami disleksia, di mana ia mempunyai dunia sendiri, suka imajinasi, dan seorang anak yang pemberani. Dan juga sebagai seorang anak yang mengalami disleksia dengan ciri-ciri tidak dapat melihat huruf dan angka dengan benar. Dalam penglihatannya, huruf dan angka seperti sedang menari-nari dan angka seperti sedang menari-nari dan selalu menari-nari di pelupuk matanya, sehingga anak disleksia tidak dapat membaca dan tidak dapat menulis dengan benar. Di sini ada pesan moralnya. Pesan moral, setiap anak lahir dengan istimewa, dengan kelebihannya masing-masing. Yang pertama itu, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biar ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Yang kedua, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi membanding-bandingkan anak. Yang ketiga, gali kreativitas untuk menerapkan metode belajar sambil bermain, sebab dunia anak penuh permainan, bukan tekanan. Dan yang terakhir, terimalah anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas. Dukung ia agar tetap percaya pada kemampuannya demi menyongsong hidup. Di sini ada kesan saya setelah menonton film ini. Kesannya itu film ini bisa bikin saya mengingat masa lalu, masa SD. Jadi waktu saya SD dulu, beberapa teman saya mengalami kesulitan belajar berupa susah konsentrasi di kelas, gak bisa baca, gak bisa nulis, sulit berhitung, hingga beberapa diantaranya harus gak naik kelas. Yang lebih bikin sedihnya, mindset orang saat itu adalah orang yang gak pintar matematika, walaupun sudah SD tapi masih gak bisa baca dan nulis, nakal di kelas karena gak bisa konsentrasi di kelas. Itu dicap bodoh dan pemalas. Saat saya kecil dulu, ilmu parenting dan psikologi pendidikan belum berkembang seperti sekarang. Dulu sebelum ada ajaran untuk tidak melabeli anak-anak dengan sifat negatif, dulu jarang banget orang paham tentang mendidik anak dominan otak kanan atau otak kiri. Dulu penyebaran informasi terbatas dan seminar parenting serta kawan-kawannya bisa dihitung jari. Dan saya saat ini hanya bisa bersyukur karena Allah memudahkan masa kecil saya dengan kemampuan membaca, menulis, dan matematika yang baik. Meski waktu awal-awal masuk TK dan SD, saya melihat semua bulatan pada huruf-huruf seperti huruf B, O, dan D itu perlu diwarnai, sehingga buku latihan menulis saya warna-warni. Terima kasih. Berikut saya akan memberikan review dari film Tare Zaman Par, menceritakan tentang seorang anak laki-laki bernama Ishan yang memiliki gangguan dalam menulis dan membaca atau biasa disebut dengan disleksia. Ia dicap oleh orang tua dan gurunya di sekolah sebagai anak yang pemalas, bodoh, dan tidak bisa apa-apa. Padahal di balik itu semua, Ishan memiliki kemampuan yang di luar dari batas anak-anak yang seusianya, yaitu ia memiliki kemampuan melukis. Kekurangannya Ishan tersebut, akhirnya orang tuanya mengirimkan Ishan ke dalam sebuah asrama, di mana asrama itu memiliki moto untuk anak-anaknya untuk bisa selalu berdisiplin. Namun bukannya merubah Ishan malah menjadi anak yang pemurung karena ia merasa bahwa ia telah dibuang oleh orang tuanya dan tidak mendapat perhatian dari orang tuanya. Kelebihan Ishan ini akhirnya diketahui oleh gurunya yang bernama Ram, yang membantunya dalam mengembangkan minat dan bakatnya, yaitu berseni, dan juga membantunya dalam hal membaca dan menulis. Pesan dan kesan yang dapat saya ambil dari film ini yaitu setiap anak memiliki
keistimewaannya masing-masing. Tidak semua anak pintar dalam hal akademis, melainkan mungkin ia pintar dalam hal yang lain. Semisal anak itu tidak pintar dalam akademis, mungkin dia pintar dalam olahraga ataupun dalam pelajaran yang lainnya. Film ini mengajarkan kita bahwa anak-anak memiliki bakat dan potensinya masing-masing. Sebagai orang tua dan guru, kita harus bisa untuk mengetahui minat dan bakat seorang anak dan mengembangkan potensi minat dan bakatnya anak. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Nugrah. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan setelah saya menonton film tersebut. Film tersebut menceritakan seorang anak yang spesial yang kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya dan juga perlakuan yang tidak pantas dari guru-gurunya lebih dulu. Dan kesan saya setelah menonton film tersebut adalah bahwa peran seorang orang tua dan juga guru itu sangat penting bagi pertumbuhan setiap anak. Kasih sayang yang semestinya harus didapatkan anak tersebut malah justru sebaliknya yang didapatkan. Orang tua harus memberikan sebuah kasih sayang yang seharusnya setiap anak itu dapatkan, dan juga perhatian yang benar-benar dalam sebuah mendidik. Dalam film tersebut justru malah sebaliknya. Anak tersebut tidak mendapatkan kasih sayang yang seharusnya dia dapatkan. Malah ayahnya sendiri tidak memperhatikan anak tersebut, yang justru padahal anak yang dia lahirkan itu ternyata memiliki sebuah hal yang tidak biasa yang tidak dimiliki oleh anak-anak lain, yang bahkan seharusnya anak tersebut lebih mendapatkan sebuah kasih sayang dan perhatian yang lebih lagi. Dan dalam cerita tersebut pun terdapat terjadinya sebuah membanding-bandingkan anak, ya. Jadi Asian ini selalu dibanding-bandingkan dengan kakaknya sendiri oleh ayahnya sendiri, yang mungkin kakaknya tersebut memiliki potensi yang lebih atau pintar dalam segala bidang, dari akademik sampai non akademik, sedangkan Asian yang memang banyak menimbulkan masalah atau membuat masalah di sekitarnya, bahkan dia pun membuat masalah di kelasnya. Dan seharusnya sebagai orang tua yang baik dalam mendidik sebuah anak itu tidak seharusnya seperti itu. Dalam mendidik anak tidak selalu memakai sebuah kekerasan, tetapi dalam memberitahunya dengan cara baik, lemah lembut, dan dengan begitu anak pun bisa mengerti dan paham apa yang disampaikan orang tuanya tersebut. Bahkan jika kita menggunakan cara yang lemah lembut dan membuat anak tersebut mengerti, anak akan memberikan nilai yang baik lagi terhadap kita sebagai orang tuanya, dan tidak membuat pikiran yang kurang pantas atau mendoakan orang tua yang tidak baik. Dan mungkin sebagai gurunya tersebut di dalam film tersebut juga memang pada guru yang awal pertama dia masuk sekolah itu memang kurang pantas juga. Seharusnya sebagai guru yang baik itu memberikan didikan yang baik dan juga mengajarkan hal yang positif juga. Mungkin banyak yang berpendapat guru itu hanya memberikan nilai-nilai positif, sopan santun dan lainnya juga, tetapi dibalik itu semua guru pun harus memiliki nilai-nilai sopan santun dan juga perilaku yang baik juga, karena dalam hal lain pun saya pernah mendengar bahwa guru itu digugu dan juga ditiru. Jadi mengenai hal tersebut kita dapat simpulkan bahwa guru itu adalah sebuah objek yang bisa harus dicontoh oleh setiap murid-muridnya. Ya, kalau misalkan gurunya memberikan perilaku yang baik dan juga tutur kata yang baik, sopan santun,
anak muridnya pun akan menunjukkan hal yang sama. Jadi, ketika kita ingin dihargai oleh siapapun, kita pun harus bisa menghargai orang lain. Dan untuk pesan saya adalah, setiap anak itu memiliki tingkat kepintaran dan kemampuannya masing-masing. Kita sebagai orang yang mendidiknya tidak bisa harus menyamaratakan semuanya. Bahkan dalam hal mendidik anak pun, yang kita lahirkan, setiap anak itu memiliki potensi yang berbeda. Misalkan kita memiliki 2 anak, tapi kedua anak tersebut itu tidak akan memiliki kemampuan yang sama. Misalkan anak yang pertama itu dia memiliki kemampuan di bidang akademik, sedangkan yang anak keduanya memiliki kemampuan di bidang non akademik. Dan kita sebagai orang tua seharusnya memberikan support system kepada anak kita dengan memberikan semangat dan juga dukungan yang lainnya. Sekian yang saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mereview film berjudul Tare Zameen Par. Seperti yang kita tahu, film Tare Zameen Par yang berasal dari India, yang disutradarai dan diproduksi oleh Aamir Khan, ini menceritakan tentang seorang anak berusia 9 tahun, sekitar 9 tahun, yang dimana dia punya kesulitan membaca dan menulis, atau bisa juga disebut disleksia. Jadi film ini mengeksplorasi tentang imajinasi dan kehidupan seorang anak bernama Ihsan. Ihsan ini salah satu anak yang sangat kesulitan di bidang akademis, sampai-sampai gurunya kesulitan untuk mendidik Ihsan. Dan pada suatu hari, orang tua Ihsan yang sudah tahu apa kekurangan anaknya menyuruh Ihsan atau memaksa Ihsan untuk masuk ke suatu asrama. Dari sekian banyak guru yang ada di asrama itu, tidak ada yang menyadari atau tidak ada yang paham tentang kelainan atau perbedaan yang ada pada Ihsan. Bagi para guru yang lain, Ihsan hanyalah anak bandel, malas, dan bodoh. Dan suatu hari datanglah seorang guru baru, yaitu guru seni, yang dimana beliau langsung memahami bahwa Ihsan ini salah satu anak yang punya keistimewaan. Guru ini sangat sabar dan sangat bekerja keras dalam mengajar dan memahami Ihsan. Guru ini melatih Ihsan sedikit demi sedikit dalam membaca, menulis, dan bahkan melukis. Dan pada suatu hari, sang guru seni ini yang mengajar Ihsan dengan sabar ini mengadakan lomba melukis, dan dimana Ihsan ikut serta dalam lomba tersebut. Dan saat pengumuman kejuaraan tiba, Ihsan pun memenangkan perlombaan tersebut. Dan tak lama itu pembagian rapat pun tiba. Betapa kagetnya kedua orang tuanya, dimana karena nilai Ihsan yang cukup tinggi. Akhir dalam film ini adalah Ihsan akhirnya selamat dari kegelapan yang selama ini menyelimutinya. Film ini mempunyai pesan moral yang sangat-sangat berharga. Film ini mengajarkan kita bahwa setiap anak lahir dengan keistimewaan dan dengan kelebihannya masing-masing. Film ini sangat saya rekomendasikan karena banyak hikmah dan juga pesan moral yang terdapat dalam alur plot yang ada dalam filmnya. Cukup sekian dari saya. Hai semua, perkenalkan nama saya Syariska Kautsar. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Tare Zameen. Film ini menceritakan tentang seorang anak bernama Ihsan yang kesulitan dalam membaca ataupun menulis, atau juga yang biasa disebut dengan disleksia. Tetapi di balik kekurangannya itu, Ihsan mempunyai minat bakat lain, yaitu dalam bidang seni melukis. Ihsan seringkali mendapat perlakuan kasar dari ayahnya karena perilakunya yang nakal dan bodoh, hingga ia dipindahkan ke sekolah asrama. Di sekolah inilah, Ihsan bertemu dengan seorang guru seni yang dapat mengerti imajinasi Ihsan dan dapat membuat Ihsan bisa membaca, menulis, dan mengerti matematika. Pesan moral yang dapat diambil dari film ini adalah setiap anak pasti berbeda kemampuan, minat, dan bakat. Sebagai orang tua, seharusnya kita dapat lebih mengerti kemauan anak, dan orang tua tidak seharusnya memaksakan kemampuan anak pada bidang tertentu. Juga dari film ini, kita dapat belajar bagaimana cara menghadapi anak yang mempunyai imajinasi yang berbeda dari kebanyakan anak lain.
Kesan-pesan setelah menonton film ini, saya merasa tersentuh dengan sikap seorang guru yang berusaha agar muridnya dapat mengikuti pelajaran. Juga, usaha Ishan untuk terus semangat belajar dapat memotivasi penonton untuk pantang menyerah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan pesan dari film Tare Zameen Pyar yaitu perpaduan antara alur, tokoh, suasana latar, dinamika konflik yang tersaji dalam film ini membuat para penontonnya hanyut terbawa suasana. Selain itu, film ini juga menyuarakan beragam pesan moral bagi pemirsanya. Secara tidak langsung, film ini ingin mengedukasi masyarakat agar memiliki sikap peduli, peka, dan berwawasan luas terhadap segala keterbatasan dan kelebihan seseorang. Selain itu, film ini juga menghimbau para orang tua agar senantiasa menjalin komunikasi yang baik dan mendukung anak bagaimanapun kondisinya. Ada juga amanat untuk para pendidik, yakni hendaknya selalu mendidik siswanya dengan tulus dan sabar sesuai dengan keistimewaannya. Selain menyerukan berbagai pesan moral, film ini juga memberikan pengetahuan bagi para penontonnya tentang ciri-ciri anak dengan disleksia atau salah satu tipe kesulitan belajar. Film ini juga memberi pengetahuan mengenai metode pembelajaran khusus bagi anak dengan disleksia seperti Ishan. Sebagai penutup, film edukatif ini sangat layak ditonton bagi semua kalangan. Siap-siap terhanyut dalam suasananya ya. Selamat menyaksikan.